terkena karma. Israel dikucilkan dunia, negaranya porak-poranda. Seluruh negara Arab dukung NKRI. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan. לצאת מן העולם, זה מה שאתם עושים, אכן כן, כולכם מודעים היטב לתקנון הכנסת. סדרנים, נא להוציא את כל חברי הכנסת שמניפים דגלים. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai occupying power. Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel. Yang lebih melukai lagi, tindakan tersebut dilakukan di bulan suci Ramadan. Sahabat bagi-bagi, aduh, karma langsung datang ke negara Israel. Israel dikucilkan oleh negara dunia. Seluruh negara Arab menentang Israel. Bahkan Amerika pun ikut mengecam habis-habisan. Warga sipil bahkan militer pun semua berdemo memprotes Perdana Menteri Israel yang keras kepala dan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Ulah negara Israel membawa dampak yang sangat besar bagi dunia. Negara diktator ini terus ditimpa banyak masalah hingga perang saudara. Sungguh mulia hati Indonesia yang terus membela Palestina. Bahkan jika masalah di dalam negeri Israel terus berlanjut, Israel akan menjadi negara gagal dan kemerdekaan Palestina segera terwujud. Kini seluruh dunia mendukung Indonesia, terutama negara Arab, dan Israel sebentar lagi akan chaos dan menjadi negara gagal karena ulah pemerintahannya sendiri. Karma memang akan datang pada negara yang biadab kepada kemanusiaan seperti ini. Meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah merusak hubungan Israel dengan negara-negara tetangga Arab. Hal tersebut dianggap mengecewakan, khususnya bagi yang telah menandatangani perjanjian Abraham yang melibatkan Israel dengan negara-negara Arab. Negara-negara Islam di dunia terus mendukung Indonesia untuk memerdekakan negara Palestina. Perang dingin antara Israel dan Indonesia terus berlanjut. Bahkan setelah keputusan FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, Indonesia pun kali ini kembali menegaskan pernyataan yang sangat keras bahwa tak akan pernah ada hubungan Indonesia dengan Israel hingga negara Palestina merdeka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 27 Maret 2023 kemarin menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan Palestina belum terwujud. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB dan juga di KAA alias Konferensi Asia Afrika. Bapak Menko Polhukam Mahfud MD ini pun mengatakan bahwa Bung Karno sempat menilai Israel sebagai imperialis. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis, ujarnya. Bahkan Pak Mahfud MD ini pun mengatakan bahwa Bung Karno sampai menginisiasi ajang olahraga
bertajuk Game of the New Emerging Force atau GANEVO di tahun 1962 untuk menandingi kekuatan imperialis kala itu. Nah, bayangkan sebegitu besarnya penentangan presiden pertama kita terhadap kaum-kaum imperialis, kaum-kaum yang menjajah kita dulu. Bahkan Presiden Soekarno di tahun 1962 juga pernah mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, ujar Pak Soekarno. Dukungan Bung Karno terhadap kemerdekaan Palestina ini pun tak terbantahkan dan selalu konsisten. Bahkan sekedar lewat kata-kata, tapi juga dibuktikan melalui tindakan nyata. Dan kini Indonesia melalui Bapak Menko Polhukam kita, Bapak Mahfud MD pun kembali menegaskan hal yang sama. Di mana hal ini pun beliau sampaikan terkait polemik yang muncul berkaitan dengan kehadiran timnas Israel di Piala U20 yang rencananya digelar di Indonesia. Setelah Israel menjadi biang masalah dicabutnya Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia, negara ini langsung terkena karma besar akibat ulah Perdana Menterinya, yaitu Bapak Benyamin Netanyahu, yang mau seenak jidatnya sendiri merombak sistem peradilan dan rencana reformasi yudisial di negara Israel. Bahkan Netanyahu ini pun sampai memecat Menteri Pertahanannya, yaitu Mr. Yoav Gallant, akibat menentang rencananya itu. Dan akibat hal itu, ribuan rakyat Israel pun turun ke jalan melakukan demo besar-besaran melawan Perdana Menteri Israel yang juga menjadi dalang pencaplokan wilayah Palestina ini. Bahkan kini dikutip dari FIFA Militer, ribuan pasukan cadangan militer Israel pun telah ikut turun gunung ke jalan raya ikut dalam protes anti pemerintah, di mana para anggota pasukan cadangan IDF ini pun terdiri dari para ex-prajurit satuan elit, mantan anggota penjelajah militer Israel Aman, hingga mantan pilot angkatan udara Israel. Kini para tentaranya pun mulai melawan bosnya sendiri. Bahkan dikabarkan juga selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel dari anggota skadron ke-69 juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya. Para tentara Israel ini pun menjuluki pemerintah Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu, mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintahan otoriter. Bahkan selain rakyat dan para tentaranya, Presiden Israel sendiri, yaitu Mr. Isaac Herzog pun juga menentang Perdana Menteri Israel ini. Beliau ikut memprotes agenda pemerintah di bawah Perdana Menteri untuk merombak sistem peradilan yang memicu demo warga. Dan Presiden Israel ini pun memerintahkan, demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan proses legislatif, ujar Presiden Israel ini. Sahabat bagi-bagi, nah, semakin lama semakin panas. Akankah Perdana Menteri Israel ini kembali lengser atau bahkan dibuang dari negaranya sendiri? Dan apakah Israel akan disanksi oleh FIFA? Seharusnya sih seperti itu. Rusia saja yang telah menginvasi Ukraina baru 1 tahun langsung terkena sanksi FIFA. Lalu, kenapa Israel yang sudah bertahun-tahun menjajah Palestina tidak terkena sanksi FIFA? Jika tidak boleh mencampur adukan masalah olahraga dengan masalah politik, mengapa FIFA memberikan sanksi kepada Rusia? Ada apa dengan kejadian semua ini? Apakah negara adidaya ikut berperan dalam semua kejadian ini? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka!